Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala wa ba'd. Ikhwanidin wa akhwati fillah, insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan kita tentang akhlak, yang mana kemarin telah kita menjelaskan tentang ad-du'a, yang mana doa ini adalah salah satu nutrisi, salah satu makan bermanfaat buat hati kita. Oleh karena itu, yang namanya hati adalah salah satu organ tubuh yang sangat mempengaruhi organ-organ yang lain. Dan insya Allah atas izin Allah, dengan kita selalu berdoa kepada Allah, niscaya hati kita akan tumbuh di atas iman dan Islam. Kemarin telah kita sebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita berdoa, di mana Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabbmu telah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa kalian. Oleh karena itu, dengan janji Allah ini, mari kita selalu berdoa kepada Allah. Dan supaya doa ini bisa dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, kita harus memperhatikan adab doa. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan menyelesaikan pembahasan tentang doa, dan sekiranya masih ada waktu kita akan melanjutkan pembahasan selanjutnya. Adab doa atau adab doa yang pertama adalah ayat rasulullah li du'aihi al-awqatis syarifata, yaitu mencari waktu-waktu yang mulia untuk berdoa. Seperti apa? Seperti hari Arafah. Seperti apa? Seperti pada bulan Ramadan, pada hari Jumat, waktu sahur, dan waktu-waktu yang lain yang mana ini memiliki kemuliaan. Adapun adab doa yang kedua adalah apa? Ayahtanimal ahwal syarifata, yaitu memanfaatkan keadaan-keadaan yang mulia. Kalau tadi waktu yang mulia, sekarang keadaan yang mulia. Di antara keadaan yang mulia yaitu seperti ketika turunnya hujan, ketika di waktu di medan pertempuran fisabilillah, dan ketika di waktu sujud. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, aqra'u ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun faksiru minad du'a. Sesuatu yang lebih mendekatkan seorang hamba kepada Rabbnya adalah apa? Posisi sujud. Maka perbanyaklah di posisi tersebut untuk berdoa. Kemudian ada yang ketiga adalah apa? Ayat zama bidu'ai wa yuqina bil ijabah. Jadi mantap di dalam berdoa dan yakin doa ini akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, la yaqulanna ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta, liya'zamal mas'alata fa innahu la mustaqriha lahu. Rasulullah SAW pernah bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian mengatakan, ya Allah ampunilah aku seandainya engkau menghendaki. Ya Allah rahmatilah aku seandainya engkau menghendaki. Jadi di sini sekali lagi akhwati fillah wa ikhwan fillah, ada perkataan insyita, yang mana kata insyita ini apa? Mengandung arti adanya keraguan. Allah punya kehendak, Allah punya keinginan. Jadi tanpa kita mengucapkan insyita, insya Allah akan memilih keinginannya, dan itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Kita nggak boleh mengatakan syi'ta. Yang mana mungkin tujuannya apa? Liyu'zimal mas'alah. Jadi kita nggak boleh seperti itu, tapi kita harus bersungguh-sungguh dalam meminta. Kenapa? Fa innahu la mustaqriha lahu. Sebab tidak ada yang bisa memaksa Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bersungguh-sungguh, berikhtiar, dan seterusnya.
Kemudian adab yang selanjutnya adalah apa? Ayyakuna ala toharotin mustaqbilal kiblati wa yukarriro ad-du'a salasan. Yaitu berdoa dalam keadaan suci, menghadap kiblat dan mengulang doa itu sebanyak 3 kali. Karena ini bentuk apa? Bentuk atau keadaan yang mulia karena kita berkomunikasi dengan Allah dan kita juga berusaha untuk apa? Menunjukkan kita itu serius, kita itu membutuhkan dan benar-benar dengan mengulang-ulang ini mengandung makna kita sangat-sangat apa? Butuh dengan pengabulan doa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lafaz selanjutnya adalah yabda'u bihamdillah azza wa jalla atau yubda'u bihamdillah azza wa jalla wa yusni alaihi bi asma'ihi wa sifatihi wa alaihi, yaitu dimulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala ya, dengan memuji dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya dan memuji atau menyebut karunia-karunia Allah yang telah diberikan kepada kita. Wa yusni bis salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam summa yusammi hajatahu wa yahtatima kadzalika bis salati ala Rasulillah wasallam wa hamidallaha azza wa jalla. Ya, jadi diawali dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan nama dan sifatnya dan karunia-karunianya dan memuji yaitu dengan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu baru menyebutkan keinginan dan kebutuhannya. Dan diakhiri apa? Diakhiri juga dengan bersalawat kepada Rasulullah SAW dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Kemudian di antara adab yang lain yang tidak kalah penting apa? Wa yutibu mat'amahu wa la yada'u bi ismin wa la bi qati'ati rahimin. Itu makanannya juga harus baik. Baik cara mendapatkannya juga baik dari cara apa? Cara makan atau zatnya ya. Caranya baik, zat makanannya juga baik ya. Terus juga apa? Tidak berdoa dengan sesuatu yang mengandung dosa dan tidak memutus tali silaturahmi. Karena sekali lagi hal ini apa? Hal ini adalah sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara adab selanjutnya apa? Wala yambaghi tu'ajjilal ijabah atau ta'ajjulal ijabah wala yaqulu da'autu falam yastajib li. Seyogianya tidak menyegerakan atau tidak terburu-buru ya untuk dikabulkannya doa. Kenapa? Karena ketika orang terburu-buru, karena orang tergesa, ini seakan-akan kita memaksa Allah Subhanahu wa taala. Ya, contohnya seperti apa? Wala yaqulu, dan jangan mengatakan da'autu falam yastajib li. Aku telah berdoa tapi Allah tidak mengabulkan doaku. Ya, ini tidak boleh. Karena sekali lagi sebagaimana yang pernah kita sampaikan, doa itu bisa terkabulkan dalam bentuk salah satu di antara 3 yang pernah dulu kita sampaikan. Bisa jadi apa akan disegerakan di dunia atau menjadi simpanan di akhirat kelak, atau akan dipalingkan dari mara bahaya yang setimpal dengan doa yang kita harapkan. Kemudian adab selanjutnya adalah ayulazimat talabu wala ya'asu minal ijabah atau wala ya'asa minal ijabah. Ya, jadi terus-menerus meminta, terus-menerus berdoa dan jangan putus asa dari pengabulan doa. Jadi ini misalnya belum dikabulkan, besok terusnya. Karena sekali lagi Rasulullah menyampaikan kepada kita sebaik-baik perkara adalah apa? Sedikit terus yang sesuatu yang terus-menerus meskipun itu sedikit. Itu beberapa adab yang semoga dengan adab itu akan bisa mempermudah terkabulnya doa. Yang penting kita awali dengan niat ikhlas karena Allah ketika berdoa dan berusaha melakukan terus-menerus untuk selalu berdoa kepada Allah dengan semaksimal mungkin menaikkan adab-adab yang telah kita sebutkan tadi. Ikhwatin wa akhwatirullah, sekarang kita masuk aja langsung pembahasan yang
Selanjutnya adalah asbabu hayatul qalbi wa akhdiyatuhu an-nafi'ah. Yang selanjutnya adalah as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bersolat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah. Jadi berkaitan dengan masalah salawat, disebutkan dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra." Barang siapa yang bersalat padaku satu kali salawat, niscaya Allah akan bersalat kepadanya sebanyak 10 kali. Coba bayangkan, ya. Di sini disebutkan asyara salawatin wa dzalika li'anna al-hasanata bi asyi amsalha. Wassalatu an Nabi sallallahu alaihi wasallam min azamil hasanat. Ya, jadi 10 kali salawat ini kenapa? Dikarenakan satu kebaikan itu bisa dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Dan bersalawat pada Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baik kebaikan. Coba bayangkan, Allah yang akan mendoakan kita, Allah akan mendoakan kebaikan buat kita. Ini adalah salah satu keutamaan yang sangat besar. Kemudian disebutkan dalam hadis yang lain. Di sini qala Ibnu Arabi inkil qala Allah Ta'ala man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Ini sebagai penguat saja penjelas dari perkataan tadi. Yang berkata Ibnu Al-Arabi, ya, ketika dia Ibnu Al-Arabi itu menjelaskan hadis yang di atas, ya, beliau mengatakan inkila, jika ada orang yang berkata kepada Anda atau ada orang yang bertanya pada Anda apa faedah pada hadis ini, ya, pada Allah Subhanahu wa taala berfirman man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang mengerjakan satu kebajikan niscaya ia dibalas dengan 10 kali lipat. Ya. Ini beliau menyebutkan bahwasanya di sini disebutkan ketika ditanya masalah ini, ya, beliau mengatakan qulna a'dhamu faidah wa dzalika anna al-Qur'ana iqtadha anna man jaa'a bi hasanatin tudha'afu 'ashrah. Wassalatu Nabi sallallahu alaihi wasallam hasanah bi muqtadul Qur'an ayyu'tiya 'asyara darajatin fil jannah. Ibnu Arabi mengatakan kaitan dengan faedah dari hadis yang di atas terus kaitan dengan ayat ini, beliau mengatakan faedahnya ini sangat besar. Jika Al-Quran saja menjelaskan barang siapa yang mengerjakan satu kebaikan akan akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Maka bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW ini ini adalah salah satu kebaikan yang akan berpahala 10 derajat di surga. Jadi Masya Allah, ya. Jadi ikhwan fillah wa akhwati fillah, kita harus maksimal dalam bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Kemudian disebutkan di antara keutamaan yang bersolawat pada Nabi Muhammad SAW, di antaranya, ya, an Anas bin Malik anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Anas bin Malik bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man dzukirtu indahu falyusalli alayya wa man shalla alayya marratan wahidatan sallallahu alaihi asyra. Wa fi riwayatin man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyra salawatin wa khuttat anhu asyru khati'atin wa rufi'at lahu asyru darajatin. Barang siapa mendengar namaku disebut, hendaklah ia bersalawat atasku. Barang siapa bersalawat atasku sekali, niscaya Allah akan bersalawat atasnya 10 kali. Bayangkan 10 kali, ya. Dalam riwayat lain disebutkan barang siapa bersalawat atasku sekali, Allah akan bersalawat atasnya 10 kali. Dihapuskan darinya 10 kejahatan dan diangkatlah ia 10 derajat. Masya Allah, ya. Jadi Allah akan mendoakan kebaikan kepada orang tersebut.
dengan 10 kali. Kemudian akan dihapusnya kesalahan, akan diangkat derajatnya, dan seterusnya. Masya Allah. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, al-bakhilu man dzukirtu indahu falim sholli alayya. Orang yang bakhil adalah seseorang yang mendengar namaku disebut lalu ia tidak bersalawat atasku. Ya, jadi tidak hanya bakhil dalam masalah harta saja, ya, ketika nama Nabi Muhammad SAW disebut pun ketika kita nggak bersalawat kepadanya, itu pun dikatakan bakhil menurut Rasulullah SAW. Kemudian dalam akhir pertemuan ini kita akan menyebutkan, ya, di antara bacaan sholawat Nabi Muhammad SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud Al-Ansari, beliau bersabda atau beliau berkata, atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi masjid Sa'ad ibnu Ubadah. Faqala lahu Bashir ibnu Sa'ad, amarnallahu ayyun nusalli 'alaika ya Rasulullah, fa kaifa nusalli 'alaika? Qala fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta tamannaina annahu lam yas'alhu. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qulu Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim, ya, kama barakta 'ala ali Ibrahim fil 'alamina inna Hamidum Majid. Wassalamu kama qad alimtum. Dari sahabat Ibnu Mas'ud Al-Ansari, beliau berkata, Rasulullah SAW suatu ketika pernah mendatangi kami dan kami waktu itu berada di majlisnya Sa'ad ibn Ubadah, ya, faqala lahu ya Bashir ibnu Sa'ad. Kemudian ada sahabat lain, Bashir ibnu Sa'ad, berkata kepada Rasulullah SAW, seraya beliau bertanya, Allah memerintahkan kami untuk bersalawat atasmu, ya. Qala fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta tamannaina annahu lam yas'alhu atau lam yus'alhu. Jadi, ya, Bashir bin Sa'ad bertanya, Allah memerintahkan kami untuk bersalawat atasmu wahai Rasulullah, bagaimana kami melakukannya? Bagaimana kami, ya, bersalawat kepadamu? Rasulullah SAW diam untuk beberapa saat sampai kami berpikir alangkah baiknya jika Bashir tidak menanyakannya, ya, lam yas'alhu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya, qulu, bacalah Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya, jadi ini salah satu contoh salawat kepada Nabi Muhammad SAW yang dicontoh Rasulullah SAW, ya. Adapun lafaz ya wassalamu kama qad alimtum, adapun lafaz salam adalah seperti yang telah kalian ketahui. Jadi ikhwan fillah wa akhwati fillah, ini salah satu contoh yang dari Rasulullah SAW. Adapun yang tidak dicontohkan Rasulullah SAW, ya, maka mari kita tinggalkan, karena kita tidak akan mendapatkan pahala, apalagi itu bisa menyebabkan kita mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, kalau ada kesalahan mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.